Halo rekan-rekan Unsia, dosen, Bapak dosen, Bu dosen, dan rekan-rekan Unsia mahasiswa dimanapun berada, semuanya ya, kiranya sehat selalu dimanapun berada, dan rekan-rekan mungkin yang lagi dalam menyelesaikan tugas atau UTS-nya ya, kiranya bisa menyelesaikannya dengan baik dan mengumpulkannya dengan waktu yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kita. Oke, di sini saya coba membuat sebuah video ya sesuai dengan permintaan dari Bapak dosen ya di mata kuliah Network Programming and Administration ya, yang dimana kita disuruh untuk membuat video mengenai jawaban daripada soal UTS yang telah selesai kita kerjakan seperti itu. Nah, di bulan ini kita memasuki bulan yang memang UTS ya. Dan hari ini saya coba mempresentasikan apa yang memang sudah saya jawab ya di soal lembar jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak dosen melalui mata kuliah Network Programming and Administration. Nah, sebelum saya mulai, izinkan dulu lebih saya memperkenalkan diri, informasi singkat ya. Nah, di sini saya coba membuat video mengenai mata kuliah Network Programming and Administration. Ini ada di kelas IFN 41. Saya memang dari prodi PJJ S1. Mata kuliah ini dipimpin langsung oleh Bapak Abdul Azam Azhari, Eskom Enkom ya. Beliau yang memang memimpin mata kuliah ini dari awal untuk bisa memberikan pelajaran-pelajaran kepada kami mahasiswa ya. Dan sebelumnya memang saya di usia itu lulusan dari D3 melanjut S1 ke usia kira-kira seperti itu. Dan nama saya sendiri Eridon Pasaribu. Saya berprofesi sebagai karyawan swasta ya di salah satu perusahaan mitra integrasi informatika itu Member Metrodata. Saya sebagai kepala rumah tangga juga dan tinggal di Depok seperti itu. Mungkin itu perkenalan singkat buat Bapak dosen, buat rekan-rekan yang mungkin menonton video ini seperti itu. Oke, kita coba masuk ke materinya ya. Nah, di sini ada topik ya, sebuah topik yang bisa dibilang soal UTS yang memang diberikan oleh Bapak dosen. Nah, yang dimana memang topik ini bercerita mengenai satu tim ya, mungkin satu tim bisa saya katakan satu tim SOC ya. SOC ini Security Operation Center ya, yang memang di zaman sekarang lagi marak ya. SOC ini dibentuk untuk menjaga security daripada perusahaan itu sendiri seperti itu. Bahkan di perusahaan saya sendiri bisa dibilang menjual produk ini, SOC ini ke berbagai perusahaan yang dimana memang kita bergerak di konsultan ya seperti itu. Nah, di sini di soal ini Bapak dosen memberikan contoh ya XYZ ya perusahaannya ya, yang dimana perusahaan ini mengalami data leak seperti itu. Nah, tapi ini dipublikasikan di situs dark web ya. Dari ini oleh ThreatX ya, yang dimana memang hal ini bisa dicurigai berasal dari insight-nya. Insight ini seperti orang internal lah ya, internal di dalam perusahaan itu memang bahasa kerennya itu kayak membelot lah ya, seperti itu, membocorkan sesuatu gitu ya. Nah, dan tim SOC ini berupaya menganalisis traffic jaringan yang menggunakan
aplikasi standar yaitu website ya. Website ini banyak sekali digunakan untuk memonitor ya, memonitor jaringan-jaringan traffic yang memang mencurigakan seperti itu. Dan website ini sendiri memang sangat baik ya digunakan oleh tim-tim network ataupun security di dalam level-level traffic jaringan seperti itu. Nah, dalam soal ini Pak dosen menyuruh kita untuk membuat suatu analisa yang dimana adalah SOC ini sebagai level 1-nya ya, level L1-nya. Terus kita disuruh untuk memperhatikan, terus membuat analisa, terus disuruh kita untuk bertugas untuk mencari tahu ya apa yang menjadi tugas daripada SOC tersebut ketika mengetahui insiden ya. Ini bagian daripada insiden itu sendiri, insiden di dalam network ya. Dan di sini kita disuruh untuk mendeskripsikan dengan menggunakan tools ya. Tools ini decode.fr ya. Ini sebenarnya sudah dipelajarin di mata kuliah yang diberikan oleh Bapak dosen di sesi kelima seperti itu. Nah, di sini saya coba membuat analisa sederhana ya dengan berbagai tentu pengalaman, tentu dari berbagai sudut pandang pelajarannya dari sisi yang sudah dipelajari oleh mata kuliah dari Bapak dosen ini sendiri itu. Nah, tentu hasil dan analisa pertama yang bisa kita lakukan kepada tim EOC PTXJ tersebut ya, harus kita dasarkan dulu analisa pertama dasar daripada problem tersebut. Nah, di sini saya dudukkan ada 3 hal sederhana yang bisa kita luruskan ataupun kita tarik benang ulurnya ya, yang dimana memang PTXJ ini yang pertama itu dia mengalami kebocoran ya, dan itu dipublikasikan di dark web seperti itu. Nah, terus yang kedua, ancaman ini diketahui ataupun bisa dibilang diduga ya, mungkin praduga berasal dari orang dalam dari perusahaan itu sendiri, mungkin bisa bagian dari IT itu sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, terus analisa yang ketiga yang saya ambil itu tim SOC ini menggunakan website ya untuk menganalisa ataupun menganalisis file PCR PNG-nya sendiri seperti itu. Oke ya. Nah, tentu yang pertama itu hal-hal mendasar dapat dilakukan tim SOC adalah ya, yang dimana memang pertama sekali itu tim SOC itu harus membuka filenya sendiri ya, file PCR PNG-nya itu ya, dengan website ya, dan itu harus dimonitoring dan dianalisa trafficnya ya, seperti itu. Nah, langkah yang dapat dilakukan setelah melakukan itu tentu seperti yang sudah disebutkan di atas ya, semua bisa harus difilter protokolnya ya. Ya, nah ini biasanya bisa menggunakan seperti TCP ataupun DNS-nya sendiri. Nah, terus yang bisa dilakukan itu tentu dengan menggunakan IP ya, IP NDDR ya. Contoh IP tersebut ya. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ya. Itu saya coba simulasikan di laptop saya sendiri dengan IP tertentu, katakanlah IP-nya memang itu yang mencurigakan ya, seperti itu. Nah, terus kita juga bisa dengan melakukan cek payload ya. Payload ini sesuatu bisa kita itu seperti chapters ya, chip health text ya. Nah, bisa juga data yang hide itu bisa kita
kita lihat ya. Tentu seperti yang sudah kita pelajari di sesi kelima ya dengan Bapak dosen, dan juga sudah diberitahukan di soal UTS ini bahwasanya itu bisa menggunakan tools basic code of RR ya. Ini berfungsi sebagai deskripsi daripada chip test tersebut gitu. Nah, setelah kita mengetahuinya ya, tentu data tersebut harus bisa kita save ya. Save data-data yang mencurigakan itu kita save ya. Nah, cara nge-save-nya itu tentu dengan hal sederhana tentunya ya. Dengan melakukan klik kanan ya pada data payloadnya itu ya. Terus kita bisa melakukan follow TP stream. Setelah itu tinggal kita save ya. Kita save tujuan data daripada itu sendiri. Oke. Nah, di sini hal yang bisa kita lakukan lagi adalah menganalisa dan deskripsi chip health text itu sendiri. Nah, dengan menggunakan tool tadi ya, dengan menggunakan tool dekode VR itu, tentu itu bisa kita lakukan dengan melakukan identifikasi daripada tipenya sendiri seperti itu. Nah, hal-hal apa saja ya yang bisa kita lakukan melalui decode tersebut dengan chip testnya ini. Nah, di sini bisa kita lihat tentu dengan melakukan cek pola ya, cek pola chip health testnya itu. Nah, apa polanya yang dimaksud seperti ini adalah seperti pola hexadecimal ya, hexadecimal terus base 64 ataupun memang pola daripada chip health test tersebut. Terus ini bisa juga kita sebagai input daripada chip health testnya tersebut gitu. Nah, dengan cara tentu akses ke code-nya itu kadang tidak sesuai dan itu bisa langsung dilakukan analisis secara otomatis pada tools. Terus definisi daripada file PCMP engine tersebut. Nah, jika si chip health test-nya ini di-encrypt dengan cara lain ya, tentu kita harus punya yang namanya input key ya, atau semacam password ya, atau ID lah, key ID yang memang kita ketahui ya untuk bisa kita gunakan di opsi di brute force-nya sendiri. Oke. Nah, ini analisa saya yang terakhir ya, dari analisa ketiga saya ya, sederhananya ya. Yang pertama itu data enkripsi ya. Nah, data enkripsi ini tentu banyak ya informasi-informasi seperti website, terus IP address tujuan, terus data file ya, yang memang berkaitan dengan data link itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada situs-situs web ya yang dituju atau yang diakses ya daripada si pengguna itu tersebut ya. Nah, seperti kita harus bisa nge-trace ya nama domain situs web tersebut, kemana aja larinya kan, rule-nya kemana aja seperti itu. Nah, tentu hal itu bisa digunakan oleh orang insider tadi itu untuk berkomunikasi ya, atau saling terkoneksi. Dari situ kita bisa mencari tahu tuh nanti apa saja yang menjadi tujuannya melakukan hal. Terus alat yang dituju ya. Terus tentu untuk mengetahui sumber ataupun letak ataupun posisi daripada si pelaku tersebut, tentu dengan IP address server yang dituju ya, dengan server yang terkait lah seperti itu, agar mudah melakukan monitoring lebih lanjut. Oke. Tentu dari pembicaraan ataupun analisa-analisa yang sudah saya lakukan di soal yang diberikan oleh Bapak dosen, tentu saya akan membuat
satu kesimpulan yang bisa memang kita tarik ya. Satu kesimpulan, mungkin banyak kesimpulan yang bisa kita buat ya. Tentu berbeda-beda tentu pandangan ataupun pendapat daripada insiden tersebut gitu. Nah, di sini saya coba membuat ya kesimpulannya. Ketika sudah mengetahui hal tersebut, tentu kita harus segera ngeblok ya IP situs web yang tidak jelas di router ataupun firewall dalam perusahaan tersebut. Kita harus segera melakukan itu. Gitu. Terus kita harus melakukan namanya investigasi ya dengan orang-orang terkait ya, baik itu dari sampai L1, L2, L3 ya, sampai ke L4-nya sampai ke level-level tertinggi ya, untuk kita bisa investigasi hal-hal tersebut gitu. Tentu kita akan melibatkan orang-orang audit IT ya. Kita harus melibatkan audit IT terkait sumber-sumber akses jaringan di setiap anggota IT tersebut. Bukan hanya anggota IT sebenarnya ya, orang-orang yang di luar memang dekat daripada IT tersebut. Tentu hal yang lain yang bisa dilakukan ya masih banyak lagi ya, tentunya regulasi IT memang yang bisa diterapkan daripada kesimpulan ini sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui video ataupun presentasi dari UTS yang diberikan oleh Bapak dosen. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak dosen, baik secara tugas sampai ke UTS, jika ada hal-hal yang memang kurang dalam penyampaian, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, saya belum mampu untuk menyelesaikan dengan sempurna. Saya mohon maaf, kiranya ke depan bisa lebih baik lagi, dan kiranya Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih.